kejelasan itu nggak ada, clarity dari satu fenomena itu tidak diberikan kepada publik. Sementara narasi yang dibangun oleh berbagai pihak, aparat keamanan mengatakan jangan spekulasi, mari berikan kepercayaan kepada Komnas HAM, mari berikan kepercayaan pada TGF. Tunggu, sabar. Tapi yang terjadi kan agak aneh, kayaknya ada sinkronisasi ya untuk tidak mengungkapkan ke publik sampai level tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi para pemirsa dengan saya dalam Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, kali ini kita live malam ya, karena memang ada berbagai kegiatan yang dilakukan. Kemudian seperti biasa kita akan bersama-sama dengan pakar kebijakan publik sebagai narasumber tetap kita, yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Manur, gimana kabarnya? Sehat? Sehat bro, alhamdulillah rabbil alamin. Suara saya kedengaran nggak? Ya, jelas. Oke. Tampaknya sibuk sekali nih hari ini nih. Iya biasalah bro, namanya hidup harus sibuk. Oh iya, baik. Nah, ini kita seperti biasa akan membahas beberapa topik ya. 3 topik, dan mungkin ini masih saja dengan topik yang belum ada habisnya sampai sekarang, yaitu tentang kasus baku tembak anggota polisi ya. Nah, jadi judulnya adalah kasus polisi saling tembak makin gelap ya. Nah, ini makin simpang siur, dan walaupun eh, ada bukti-bukti yang berkembang ditemukan, tapi justru menambah kebingungan mungkin ya di masyarakat begitu. Dan ini kita melihat banyak hal juga yang memang kita anggap masih lambat ya gerakannya. Dan ini kayak kita mau premier film ya, tidak boleh spoiler dulu. Nah, ini tampaknya sebetulnya saya kira mungkin ada 1-2 hal yang mudah dijelaskan gitu ya. Dengan sikap Komnas HAM ini gimana Pak? Ini pasti masyarakat juga pasti sangat penasaran dengan ini. Iya, saya kira terima kasih Bro Eko atas kesempatannya. Dan kalau ditanya bagaimana kita melihat Komnas HAM ini, kalau lihat dari video tadi ya, ini Komnas HAM itu kesannya kayak lembaga diplomatik gitu ya. Jadi jawabannya adalah nanti nanti semua sudah jelas, tapi ini belum bisa kita kasih tahu ke publik gitu ya. Jadi saya kira ini rasa keinginan tahu publik itu sudah sangat tinggi sekali terkait misteri ya, kenapa Brigadir J ini meninggal dan kenapa kok belum ada tersangkanya gitu. Tapi Komnas HAM ini kelihatannya bertindak ini seperti ke TGPF ya, tim khusus yang sampai sekarang nggak jelas gimana tim khusus ini gitu loh. Nah, pertanyaan publiknya apakah kasus ini makin terang atau makin gelap? Saya kira saat ini kasusnya makin gelap karena publik kemudian katanya nggak boleh berspekulasi. Tetapi dengan lambat-lambat hasil penelitiannya atau hasil investigasinya itu akhirnya yang mengundang publik untuk berspekulasi. Jadi ini antara satu narasi dengan tindakan yang dilakukan berbeda 180 derajat gitu ya Bro Eko ya. Saya kira ini perlu kita ingatkan ya. Saya kira Komnas HAM ini bukan lembaga seperti lembaga politik ya. Komnas HAM itu jelas dalilnya adalah melihat apakah ada pelanggaran HAM. Ya kalau ada katakan ada. Kalau tidak katakan tidak. Itu saja. Ini murni pertimbangannya bukan pertimbangan timing, bukan pertimbangan waktu. Setidaknya Komnas HAM kalau ingin memberikan apa istilahnya penjelasan kan bisa mengatakan ini adalah temuan sementara misalnya, sehingga publik persepsinya tidak liar gitu loh terkait Brigadir J. Saya kira itu, Bro. Ya, saya setuju ya bahwa karena asumsi akan berseliweran dan makin liar ya, mungkin ya itu justru yang menjadi tekanan juga dari pihak semua keluarga ya, baik dari keluarga korban, eh, dari keluarga Brigadir J, juga bagi istri dari Irjen Verdi Sambo sendiri ya, karena pemikiran-pemikiran liar
dari masyarakat itu jadi destruktif, menyerang mental semua orang begitu. Dan itu harus diselamatkan. Artinya harus ada gambaran minimal, iya betul, info sementara begitu ya. Artinya ada kehausan yang terjawab begitu ya, haus informasi yang terjawab sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi. Saya setuju tadi dengan apa statement tadi. Kemudian ini antar pengacara sudah saling serang nih. Ini kemungkinan akan apa istilahnya, konflik akan semakin memanas ini. Jadi Ini gini, kenapa gimana? kenapa saya bilang masyarakat ada akhirnya berspekulasi terhadap kasus Brigadir J ini, karena ada beberapa tindakan-tindakan yang aneh. Contoh misalkan yang terakhir, pemakaman kembali, otopsi ulang Brigadir J itu dilakukan secara kedinasan, kepolisian gitu loh. Lah, ini kemudian pengacara dari ibu eh, istri Pak Sambo ya, Ibu Ya, Putri itu komplain, kenapa kok dilakukan pemakaman otopsi ulang ini pemakaman secara kedinasan gitu. Nah, ini kan publik akhirnya bertanya-tanya, iya kenapa? Ya kalau orang di makam secara kedinasan berarti kan tidak ada tanda kutip ya paham, kesalahan paham. kan? Betul. Iya. Nah, tapi nggak jelas juga gitu loh. Sementara faktanya apa? Kejelasan itu nggak ada. Clarity dari satu fenomena itu tidak diberikan kepada publik. Sementara narasi yang dibangun oleh pemerintah, oleh berbagai pihak, aparat keamanan mengatakan jangan spekulasi, mari berikan kepercayaan kepada Komnas HAM, mari berikan kepercayaan pada TGF. Tunggu, sabar. Ya tapi yang terjadi kan agak aneh gitu. Nah, menurut saya kira ini kayaknya ada sinkronisasi ya untuk tidak mengungkapkan ke publik sampai level tertentu gitu loh. Nah, menurut saya ini tidak baik ya. Ingat, namanya informasi ini tidak bisa dibatasi. Dan kalau dibatasi, orang yang membatasi ini sebetulnya secara keterbukaan informasi ini bisa dipidanakan karena menyembunyikan data begitu ya. Dan ini sebetulnya kalau ada lembaga yang bisa mengajukan satu tuntutan ya kepada pihak-pihak otoritas untuk menyampaikan informasi apa adanya, saya kira ini bisa sangat baik gitu. Ya, ini yang saya khawatirkan gini Bang, bahwa semua masyarakat tertuju perhatiannya terhadap ini dan baik pemerintah tentunya dengan apa institusi terkait ya kepolisian, Komnas HAM, kemudian apa Kompolnas dan sebagainya. TNI juga ikut terlibat. Artinya ini eh, apa institusi-institusi penting harus mengalihkan fokus dari mungkin ada hal yang lebih penting ya yang akan berdampak pada masyarakat. Justru ini adalah hal yang uh, memasuki ada ranah privatnya begitu Bang. Dan ini memang menyebabkan masyarakat masih tetap berasumsi liar ya. Artinya belum move on apa karena ada info-info baru. Kita memang mengetahui ada bukti-bukti tambahan dan sebagainya, tapi belum ada kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan sehingga ya sampai itu tiba saatnya tentunya masyarakat akan terus berspekulasi dan mungkin berasumsi ya. Dan yang dikhawatirkan adalah asumsi-asumsi liar yang justru kalau beredar di secara luas itu tentunya akan menekan, akan menjadi tekanan bagi kedua belah pihak, baik keluarga Brigadir J ataupun mungkin dari istri dari Irjen Verdi Sambo ya. Nah ini tentunya hal yang sangat tidak diharapkan ya, dan masyarakat pun tidak diombang-ambing oleh asumsi tersebut karena yang jadi persoalan juga bahwa institusi-institusi penting seperti Polri, kemudian Kompolnas, kemudian Komnas HAM dan TNI juga di sini ya, dan tentunya pemerintah juga di dalamnya. Semuanya itu terkuras ya untuk memperhatikan dan fokus terhadap permasalahan ini, permasalahan yang sebetulnya agak privat ya. Kemudian yang jadi persoalan juga bahwa ini sebetulnya mudah begitu ya bagi
bagi Polri sendiri ya, dari beberapa ahli ya, dari apa yang pensiunan Polri dan lain-lain itu menganggap bahwa ini adalah kasus yang mudah, dan ini tentunya masyarakat menjadi menduga-duga ada apa di belakang ini, apakah ada kotak Pandora lain yang akan terbuka kalau seandainya di apa secepat dan semudah itu disampaikan, atau bagaimana begitu. Nah ini juga tentunya akan berimbas kepada negeri ini ya. Sementara institusi-institusi penting tersebut harus bisa mendukung negara ini dalam pemulihan ekonomi diantaranya. Tapi ini masih mampir-mampir dengan isu-isu yang harusnya mudah dan energi semua terkonsentrasi ke sini begitu. Masyarakat juga perhatiannya seperti itu. Kita lihat ini sudah mulai adu statement ya, perang statement antara pengacara dari keluarga Brigadir J dan keluarga Putri ya, dari istri dari Irjen Verdi Sambo. Nah ini tentunya sudah dipastikan pasti ini akan sangat sengit ya, karena tentunya korban nyawa ini tentu akan menimbulkan dendam yang kuat ya. Akhirnya mungkin ini akan saling menyerang begitu. Semoga tidak terjadi dan tidak mengganggu negeri ini ya, yang masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Dan tentunya pasti kita harus menunggu sejauh mana perkembangannya, tapi yang memang disesalkan adalah Komnas HAM ini belum memeriksa dari Verdi Sambo itu sendiri dan TKP ya. TKP. Nah ini TKP kan tentunya semakin lama dibiarkan akan semakin terkontaminasi begitu. Dikhawatirkan jejak-jejak akan hilang begitu ya. Dan tentunya ini akan sangat menghambat penyelidikan. Tapi intinya kita percaya Polri ini profesional, tapi masyarakat tetap harus bisa mengawal ya, sehingga semua pihak itu bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Karena kita tahu bahwa masyarakat memang sudah ada penurunan tingkat kepercayaan ya terhadap Polri, terhadap Komnas HAM juga ya. Karena di awal-awal sudah seperti saling mendukung, seperti jubir ya. Jubir dari narasi awal yang disampaikan oleh Polri begitu. Nah, tentunya ini pun akan tentunya kalau seandainya ada temuan baru yang berbeda dari narasi awal yang disampaikan, tentunya ini akan sedikitnya mengganggu atau menurunkan citra ya. Tapi kalau seandainya memang secara terang benderang kebenaran itu disampaikan dan memang tidak bertentangan dengan logika rasionalitas masyarakat, tentunya tidak akan berkepanjangan ya, dan itu yang masyarakat inginkan ya, transparansi, logis, dan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik seperti itu. Ya baik, ini yang jadi persoalan kenapa masyarakat agak sulit ya istilahnya meyakini apakah Komnas HAM ini akan bergerak dengan terang benderang atau tidak begitu. Karena memang kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini menjadi sorotan dunia ya, termasuk US Embassy ya, kita bisa lihat di websitenya ada merilis country report yang menyampaikan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ya, termasuk diantaranya adalah pembunuhan 6 laskar FPI, kemudian ada juga tentang peduli lindungi, kemudian nah ini justru kalau seandainya Komnas HAM melakukan hal yang sama, menambah catatan-catatan baru begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi semoga ini untuk kasus kali ini Komnas HAM bisa lebih tuntas ya untuk bisa menjelaskan. Ya mungkin karena
berbagai hal, kendala teknis ini Bang Matnur tidak bisa melanjutkan ya untuk bisa aktif menyampaikan pandangan-pandangannya, sehingga untuk jangan salah arah kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Duduk Nur Hidayat, dan simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.